Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di bawah flyover Pramuka ke arah Tambak Manggarai ataupun ke arah Proklamasi. Sedangkan flyover satu lagi di sana itu adalah Pramuka ke arah Salemba. Area yang kita lewati di perempatan ini nantinya akan ada layang LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan velodrome ke arah Manggarai dan masuk ke zona 2 pekerjaan. Nah, layang LRT Jakarta di sini memang dibuat berdampingan dengan flyover kendaraan bermotor yang sudah ada dikarenakan space ataupun ruangan yang tersedia untuk memudahkan pekerjaan adalah di sisi sini. Sedangkan di sisi seberang ya ataupun di flyover yang ke arah Salemba itu sudah ada flyover, kemudian juga sudah ada underpass. Jadi butuh usaha lebih banyak kalau dibuat di sisi sana. Kemudian untuk stasiun LRT Jakarta Matraman setelah flyover ini adalah berada di sisi ke arah pertigaan Jalan Tambak dan juga Proklamasi. Di sana areanya menyempit ya di bagian ke arah traffic light atau lampu merah sehingga membuat arus kendaraan yang dari arah Kampung Melayu yang dari arah Pramuka pada saat melewati area ini akan mengalami kepadatan dan kemacetan. Hal ini disebabkan area pekerjaan di bagian ujung hanya menyisakan satu lajur. Dari itu bagi para pemerhati infrastruktur Jakarta, para pengguna jalan ya, netizen dan juga sahabat orang Indonesia dapat menghindari jalur ini terutama pada jam-jam padat, baik itu pada saat berangkat kerja ataupun pulang kerja. Nah, ini juga di hari Sabtu ya kita melihat adanya kepadatan lalu lintas di sekitar sini. Area di bagian dalam area pekerjaan yang ada di sana yang ditutup dengan barrier beton dan panel sudah banyak proses-proses yang dilakukan termasuk land clearing dan memulai pekerjaan bore pile, pembuatan pancang-pancang agar nantinya di bagian atas bisa menjadi tiang. Stasiun Matraman LRT Jakarta fase 1B ini nanti akan terintegrasi dengan flyover Pramuka halte Trans Jakarta menggunakan JPO ataupun juga Paid Elevated Linkway. Jadi ada jembatan penyeberangan orang ya. Lebih jelas dan lebih detail kita akan menggunakan image dari media sosialnya Jakpro. Dari Jalan Pemuda di sini LRT Jakarta layangnya akan crossing dengan tol dalam kota, jadi akan lebih tinggi, kemudian menyeberang ke arah Jalan Pramuka. Semuanya masih di bagian tengah jalan ataupun di median jalan. Lalu setelah itu akan bertemu dengan sebuah stasiun yang pertama Jalan Pramuka yaitu Stasiun Pramuka BPKP. Di sekitar gedung BPKP, stasiun ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta yang berada di perempatan Ahmad Yani Pramuka dan juga Pemuda. Setelah itu akan ada satu stasiun lagi yaitu stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Stasiun ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing ya dan berada di sebelum dari underpass kereta. Nah, sampai di situ zona 1 kita akan masuk ke zona 2 setelah dari underpass kereta yang ada di Pasar Pramuka. Kemudian dari situ nanti akan sedikit berbelok ke arah kiri. Jadi memang ini akan melintasi di tengah ya, di tengah dari rel kereta. Kemudian menjelang flyover akan berbelok ke kiri dan menyamping. Nah, pada saat menyamping ini akan berdampingan tadi dengan flyover Pramuka, lalu menyeberang ke Jalan Matraman yang menuju ke arah Jalan Tambak. Di sana tentu ada Kali Ciliwung ya di bagian bawah, sampailah ke bagian tengah. Di situ akan ketemu dengan stasiun Matraman yang tadi juga kita sudah lihat. Dari stasiun Matraman nanti di ujung itu akan berbelok ke arah kiri Jalan Tambak, dan saat ini kita lihat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ada. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di media sosial YouTube channel dari Jakpro. Baik, kita akan lihat satu persatu area-area di sepanjang Jalan Pramuka yang realnya menggunakan bis Transjakarta ya, karena lebih mudah melihat di sisi dalam. Untuk mulai dari Ahmad Yani sampai ke arah BPKP sampai ke Pasar Genjing ataupun underpass, di sini pekerjaan masih mungkin dalam tahap land clearing ya, karena di bagian tengahnya masih ada
median jalan yang belum dibongkar, masih ada batu-batu kanstin, masih ada rumputan dan taman. Nah, setelah dibongkar nantinya akan rata dan bisa dimulai dengan pekerjaan lainnya. Stasiun yang akan ditemui nanti Jalan Pramuka adalah Pramuka BPKP. Kalau di sini kita lihat namanya salah ya, harusnya Pramuka BPKP. Nah, stasiun tersebut akan terintegrasi dengan halte Transjakarta. Secara rencana, integrasi dari moda transportasi memang lebih diutamakan agar mudah masyarakat bertukar moda transportasi, ya. Apakah itu dari LRT ataupun dari Transjakarta. Walaupun kita lihat ada jalur-jalur yang bersisian. Di bagian tengah Jalan Pramuka di sini sudah ada median jalan yang sudah rata dan tadi kita lihat ada yang dicor ya. Kemudian setelahnya kita lihat ada pohon-pohon yang baru ditebang dan juga pekerjaan-pekerjaan land clearing lainnya. Semoga ini juga bisa cepat, semakin cepat karena di Pemuda itu sudah banyak yang selesai tiang-tiangnya dan itu cukup cepat sekali kalau kita ukur dari waktu pelaksanaan mulai dari groundbreaking hingga saat ini. Di Pemuda sudah nampak progres-progres yang jauh lebih baik ya, bahkan sudah mulai tersambung dari girder-girdernya sendiri. Kemudian kita lanjut di Jalan Pramuka ini ke arah underpass ya, underpass kereta. Sebelum underpass tadi ada satu stasiun yaitu stasiun Pasar Pramuka. Nah, stasiun tersebut terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Halte-halte yang ada di sini yang kita lihat adalah halte-halte lama ya, karena masih menggunakan model aluminium lempeng-lempeng seperti itu dan juga model seng, sehingga nanti ya pada saat sudah terintegrasi membutuhkan area yang ataupun ruangan yang lebih besar mengingat adanya moda transportasi lain yang akan bertukar, penumpangnya bertukar di situ. Ini modelnya seperti ini untuk stasiun Pasar Pramuka dan ada halte Transjakarta Pasar Genjing ya. Kemudian lurusan dari ini yang kalau kita lihat di bagian dalam ini masih melakukan pembongkaran terhadap pohon-pohon yang ada dan juga membersihkan bagian median jalan. Di sini juga masih ada pohonnya ya. Lalu akan punya tiang yang cukup tinggi menyeberang ataupun crossing di atas rel kereta KRL ya yang ada. Setelahnya barulah akan berbelok menuju ke samping flyover Pramuka ke arah Tambak untuk kendaraan bermotor. Ini adalah underpass Jalan Pramuka. Tadinya underpass ini tidak ada, jadi rel kereta itu bertemu sebidang dengan jalan. Seperti ada yang di samping dari underpass ini ya. Nah, pertemuan itu tentunya mengakibatkan kepadatan sehingga dibuatlah underpass memudahkan para pengguna untuk melewati perlintasan rel kereta. Setelah dari underpass kita melihat area juga yang ditutup di sekitar sini. Ini akan nanti berdiri tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang LRT Jakarta yang akan berbelok ke arah pinggir ya, ke arah sisi flyover. Di bagian dalam sudah banyak material-material yang kita lihat untuk keperluan pembuatan bore pile. Dan juga kayaknya sudah ada bore pile yang jadi, mungkin akan dilanjutkan dengan pile cap atau membuat pondasi sehingga bisa di bagian atasnya dinaikkan tiang ataupun pilar. Ini adalah stasiun-stasiun dari arah Pramuka ke arah Manggarai, bahkan dari Rawamangun ya, dan terintegrasi dengan halte-halte Transjakarta yang ada. Halte Sunan Giri itu kalau tidak salah sudah bertukar nama dengan Kayu Jati, Pramuka BPKP dengan Stasiun Pramuka, Pasar Genjing dengan Pasar Pramuka, Matraman dengan flyover Pramuka, kemudian Manggarai dengan Manggarai ya. Arah sebaliknya sama juga macet untuk kendaraan-kendaraan dari arah Manggarai sampai ke perempatan di Matraman, Salemba dan juga Pramuka di sini juga selalu mengalami kepadatan ya, baik itu untuk arus kendaraan yang menuju ke Kampung Melayu atau yang kembali ke arah Salemba, karena kalau lurus itu akan masuk ke underpass. Nah, underpassnya akan muncul setelah dari flyover ini nih.
Adanya layang LRT Jakarta yang baru ini yang menyambungkan velodrome ke arah Manggarai tentunya sangat membantu mobilitas masyarakat. Dari komentar-komentar dan juga usulan-usulan sahabat-sahabat Honda Indonesia, netizen dan juga pemerhati infrastruktur sangat menantikan sambungan ya dari LRT Jakarta yang sudah ada pegangsaan 2 ke arah velodrome menuju ke Manggarai. Kita dari sisi yang seberang ya, tadi kita dari sana. Di sini alat-alat berat sudah banyak ya yang dikerahkan, termasuk ada kren tadi, ekskavator yang fibra. Kalau kita lihat ujungnya itu untuk menanam dari lempeng-lempeng besi ataupun sheet pile besi yang dipasang ya di pinggir-pinggir dari pondasi. Hal ini untuk menahan tanah agar tidak runtuh pada saat pembuatan pondasi tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang LRT Jakarta. Nah, Pramuka nantinya akan mirip dengan Pemuda ya. Kalau saat ini Pramuka masih belum banyak pekerjaan-pekerjaan untuk konstruksi, masih land clearing. Yang kita belum tahu ini Pramuka akan punya jalur cepat dan jalur lambat. Nah, dengan nanti mulainya konstruksi maka tentu akan semakin padat. Ditambah lagi mobilitas alat-alat berat ataupun kendaraan-kendaraan besar akan keluar masuk area ini ya. Jadi yang kita belum tahu ya apakah jalur cepat dan jalur lambat bisa disatukan, dibongkar sehingga lebih mudah dan memperlancar kendaraan seperti yang dilakukan di HR Rasuna Said sisi barat. Kembali kita lihat di sisi dalam yang sama yang kita lihat dari seberang. Di sini pekerjaan-pekerjaannya mulai merapikan batu-batu kansin yang sudah dibongkar, kemudian memotong pohon-pohon ya. Untuk halte-halte Transjakarta sepanjang jalur ini masih bisa dimanfaatkan, dipakai oleh bis ya, dengan masuk sedikit ke area celukan khusus halte Transjakarta. Kalau misalnya halte Transjakartanya direvitalisasi akan lebih baik lagi. Kemudian halte tersebut terintegrasi dengan layang dengan LRT Jakarta ya, mungkin berada di bawah layang, lalu ada akses seperti tangga, lift dan lainnya. Target dari pengerjaan ini keseluruhan adalah 2026. Dan kita harapkan dengan adanya LRT Jakarta ini di 2026 juga bisa terintegrasi dengan diteruskan ya setelah itu ke arah Duku Atas, karena di Duku Atas sendiri yang kita ketahui sudah banyak moda transportasi di sana, termasuk MRT Jakarta yang dilanjutkan fase 2A ya, serta sudah ada LRT Jabodebek yang juga sudah melayani para penumpang untuk ke arah Bekasi, ke arah Cibubur. Dan secara rencana sebenarnya LRT Jakarta ini masih terus ya berada di pinggir Kali Ciliwung ataupun banjir Kanal Barat ya, ke arah Penyompongan ya, nanti mungkin ke arah Slipi dan juga ke arah Jakarta Barat, yang sesuai dengan peta sebelumnya itu akan melingkar kembali lagi ke Pegangsaan 2 dan itu membuat loop. Dengan begitu masyarakat punya pilihan moda transportasi yang lebih banyak khusus untuk angkutan massal. Baik, kita sudah sampai di Jalan Pemuda. Kembali di sini adalah titik paling ujung pekerjaan-pekerjaan yang masif ya yang kita lihat di Jalan Pemuda, karena di sini sudah banyak muncul pilar-pilar ataupun tiang-tiang yang berdiri dan sudah ada yang dipasang box girder, batang-batang girder lebih tepatnya di antara pilar-pilar tersebut ya. Bahkan sudah ada 1, 2, mungkin sudah ada 6 girder-girder yang tersambung di antara 3 pilar. Material-material untuk pekerjaan bore piling di bagian ujung ke arah Ahmad Yani memang cukup banyak karena pekerjaan itulah yang sedang disiapkan di area ini. Sedangkan yang ke arah Arion itu sudah mulai masuk pembuatan layangnya sendiri ya. Setelah itu mungkin akan dicor dan bisa ditempatkan rel di bagian sisi atas. Untuk yang ke arah Manggarai, ikuti di video kami berikutnya.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.